Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu fi qulubil muridina law'atal iradah wa yujnijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli raslin wa 'adah. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Amma wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, di Ahad pagi ini Allah masih berikan kesehatan zahir dan batin, sehingga Allah mampukan dengan hidayah sekaligus taufik, hidayah petunjuk, taufik, kekuatan untuk menjalankan hidayah, sholat subuh berjamaah di masjid, dan kita lanjutkan dengan kajian Ahad pagi. Siap santri? Siap. Ada yang ngantuk? Siap santri putri? Belum satu. Kita akan membahas saum, ada esensi saum, mujahadah dan riyadhah. Saum esensinya, hakikatnya adalah mujahadatun nafs atau jihadun nafs, yaitu mengendalikan atau memerangi atau menundukkan hawa nafsu. Dan sangat efektif saum ini, di mana esensinya adalah mujahadatun nafsi, telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada umat akhir zaman, tetapi umat-umat sebelumnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan saum itu kepada orang-orang sebelum kalian. Sebab Allah telah menciptakan manusia dengan dua potensi yang saling tarik-menarik, ibarat dua kutub utara dan selatan. Utara dan selatan ya. Yaitu ada hawa nafsu, ada hati dan akal sehat. Kedua-duanya memiliki kecenderungan masing-masing. Hawa nafsu kecenderungannya adalah kepada mata'ul hayati dunia, kesenangan dunia. Terasa enggak? Terasa enggak nafsu kita? Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Nanti akan dikasih kisah ini. Mau dengar nggak santri? Bagaimana orang yang sering berpuasa mampu menahan syahwatnya, termasuk dari bujuk rayu wanita.
Ya, nanti kisahnya tengah-tengah dah kalau udah ada yang ngantuk. Maka kalau santri ya, di usia emasnya ini yang menentukan nasib ke depan, apakah setelah 40 tahun mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi konglomerat atau engkong melarat, mau jadi pak lurah, mau jadi pak camat, bukan pak calon mati. Nah, masa penentuannya adalah di masa kalian. Maka terberat adalah mengendalikan nafsu kalian. Yang paling berat adalah asyahawati minan nisa. Laki-laki jangan terbujuk rayu dengan wanita. Wanita jangan terbujuk rayu dengan laki-laki. Siap dua-duanya? Tunggu saja nanti di LPKS. Tunggu saja di mana? LPKS KUA Idrisiyah. Sekarang no. Ilmu dan amal yang akan mengangkat derajat kalian, menentukan nasib nanti di usia 40, 60, apalagi di akhirat nanti. Maka puasanya jangan puasa awam, harus puasa khusus. Bukan hanya mengurangi menahan lapar dan haus, tapi seluruh panca indera plus hati kita, saum, imsak, tahan, jaga. Mau ngantuk? Terusin atau jaga? Ya, mau ngantuk? Tahan, imsak, nahan diri. Ini sedang berlatih kita, mujahadah dan riyadhah, sedang mendisiplinkan diri. Setelah makan bawaannya ngantuk, tapi dijaga. Kalau dibiasakan, disiplinkan, hilang ngantuknya, ngacir ngantuknya. Nah, manusia diberikan oleh Allah potensi yang kecenderungannya kepada kesenangan dunia, namanya hawa nafsu atau syahwat. Bukan dibuang syahwat nafsu kita, kalau dibuang nanti nafsu makan nggak ada, nafsu tidur nggak ada. Ya. Bukan dibuang, tapi dikendalikan, itu esensi mujahadah. Mengendalikan hawa nafsu kita supaya tunduk kepada perintah Allah. Bukan kita yang tunduk kepada hawa nafsu kita sendiri. Celaka 12 dunia akhirat. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak termasuk iman di antara kalian, imannya sempurna, hingga hawa nafsumu tunduk kepada perintahku. Sabda Nabi SAW. Nah, dengan saum, dengan puasa, menahan al-imsak, mulai dari lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, supaya nafsunya luluh, lemes gitu ya, lemes, gagah nafsunya, dilemeskan dulu dengan makan dan minum dibatasi dari terbit fajar sampai matahari terbenam, supaya mudah mengendalikannya, supaya mudah mengalahkannya. Ya, kata orang Sunda, biar letoy nafsunya. Kalau lemah, nanti mudah mengendalikannya. Terutama bagi manusia yang ada dalam kondisi level nafsu terbawah. Nafsu apa namanya? Ammarah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nah, itu nafsu yang memerintahnya kepada keburukan aja, nafsu ammarah itu. Kalau sehari nggak berbuat keburukan itu, ya gimana gitu. Itu nafsu level terbawah. Maka saum menjadi
bentuk mujahadah dan riyadhah yang paling utama. Dipuasakan, ditundukkan, dilemahkan dulu syahwat nafsunya biar tidak gagah. Nah, sekaligus sebagai riyadhah melatih mendisiplinkan makan minum, tidak bersenggama suami istri min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, adzan subuh, kemudian sampai matahari terbenam. Walaupun gak ada orang, belajar disiplin, Allah melihat, malaikat melihat, menyaksikan. Walaupun sembunyi di kamar gak ada orang, mau makan, disiplin, Allah melihat. Itu bentuk riyadhahnya, mendisiplinkan. Jadi mujahadah dan riyadhah satu paket. Nafsunya dimujahadah, ditundukkan, jiwanya, hatinya dilatih dan disiplinkan. Namanya mujahadah dan riyadhah. Ketika ini dijalankan dengan baik, sesuai dengan aturan, baik menurut fikih maupun menurut tasawuf. Nah, kalau fikih hanya makan, minum, bersenggama. Tasawuf, jaga hati, jaga panca indera. Dipadukan kedua aturan ini. Aturan fikih, puasa, menahan makanan, minuman, bersenggama suami istri. Tasawuf ditambah, disempurnakan, menjaga hatinya, menjaga panca inderanya, semuanya disaumkan, dipuasakan. Apa yang akan didapatkan? Maka wilayah batin kita akan diperindah oleh Allah. Sebagaimana ulama sufi mengatakan, man zayyana zahirahu bil mujahadah hassanallahu batinahu bil musyahadah. Jadi ini kaul ulama, perkataan ulama sufi dalam kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah. Ar-Risalah Al-Kusyairiyah karangan Imam Al-Kusyairi rahimahullah. Man zayyana zahirahu bil mujahadah, barang siapa yang menghiasi zahirnya, matanya, mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya, bil mujahadah, dengan mujahadah, dikendalikan ya panca inderanya dari hawa nafsunya, dihiasi panca inderanya dengan mujahadah. Tadi mujahadah itu apa? Mengendalikan hawa nafsu. Matanya kalau lihat Al-Quran molotot, kalau lihat wanita yang bukan mahramnya meletet. Telinganya, mulutnya, tangan dan kakinya hiasi dengan mujahadah. Yang panca indera yang zahir, al-jawarih, al-zahiriyah, panca indera yang zahir hiasi dengan mujahadah. Ya, jangan jorok. Apa yang akan didapatkan? Hasanallah, Allah akan membaikan batinahu, isiannya, isinya, batinnya dengan apa? Musyahadah, hatinya menjadi menyaksi, mata hatinya menjadi melihat. Kalau melihat ya, keutamaan dari Allah, melotot hatinya, pingin mengejarnya, ingin mendapatkannya. Pahala tahajud, pahala sholat berjamaah, pahala i'tikaf, pahala tilawatul Quran, pahala tilawatul azkar, tadi membaca wirid-wirid. Hatinya melek. Wah, itu adalah keutamaan, itu adalah anugerah dari Allah. Jadi hatinya tuh melihat, menyaksi. Menyaksi kepada sifat-sifat Allah, menyaksi kepada janji-janji Allah. Nah, hatinya akan dibaguskan oleh Allah dengan musyahadah. Apa musyahadah itu? Penyaksian hati. Penyaksian hati kepada kemuliaan Allah, kepada sifat-sifat Allah yang sempurna, kepada janji-janji Allah. Nah, berharap nih bulan Ramadan, apalagi di musim atau di pandemi COVID-19 ini, harusnya lebih efektif. Jangan keluyuran keluar rumah kecuali produktif.
Manfaat, manfaat, manfaat. Kalau di rumah pun manfaat, manfaat, manfaat. Jangan diam di rumah. Program TV, hiburan aja. Ya, kalau bimbingan mursyid terdahulu, torikoh-torikoh membuat ujlah dan kholwat yang khusus. Bahkan di tempat-tempat yang khusus. 3 hari minimal sampai 40 hari. Ya. Matanya tidak melihat apa-apa, telinganya tidak mendengar apa-apa, kecuali yang baik, mengkonsentrasikan semua panca indera dan hati menuju kepada Allah di bawah bimbingan mursyid. Itu kholwat, menyendiri, menyepi, ujlah, menghindari dari kebanyakan manusia, dari kerumunan kalau sekarang istilahnya. Ujlah, mengisolasi diri. Nah sekarang manfaatkan bulan Ramadan ini untuk ujlah, menghindari dari pergaulan dengan manusia yang tidak manfaat. Kholwat, menyendiri, menyepi, ingin hanya bersama Allah berdua. Manfaatkan. Makanya puasanya 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Malamnya ditambah dengan tarawih atau qiyamul lail. Sebab apa? Tujuannya supaya hatinya melek, hatinya terbuka, yakdoh, terjaga, bangkit untuk memanfaatkan waktu yang sempit ini dipakai takwa ibadah kepada Allah. Lama enggak hidup di dunia? Sebentar. Nah, sekarang mau dikasih kisah ini. Siap dengar nggak? Siap nggak? Ada satu aja yang ngantuk, udah dibatalkan, cancel aja dah. Siap dengarkan? Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ditulis juga dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, di mana Nabi bersabda, lam yatakallam bil mahdi illa thalathah. Tidak ada yang bisa bicara bil mahdi. Bil mahdi itu, mahdun itu artinya dalam buayan. Berarti anak-anak, berarti bayi yang masih dibuai. Kalau santri masih dibuai nggak sama ibunya? Dulu waktu pertama mesantren 1 bulan pengennya dikekepin aja. Masih ada santri yang pengen dikekepin ibunya nggak? Lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Tidak ada yang bisa berbicara bayi yang masih dalam aisan ibunya kecuali 3 bayi saja. Wah, asiknya nih. Jadi ada bayi bisa ngomong, bukan bulan bisa ngomong. Jadi bayi bisa ngomong, aneh nggak? Ya kalau nangis mah nggak aneh, biasa itu. Ini mah bisa ngomong seperti orang yang sudah masa dewasa. Yang pertama adalah Nabi bersabda, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam ketika bayi merah digendong oleh ibunya, siapa namanya? Maryam, ya. Lahir tanpa ayah, tanpa pernikahan. Aib tidak? Aib. Nah, ketika penduduknya, masyarakatnya, kaumnya mengolok-olok, wanita pelacur, padahal engkau adalah keluarga terhormat, wah sedang dihinakan begitu. Jibril mengajarkan, kamu jangan ngomong Maryam, jangan ngejelasin sendiri, biar bayimu nanti yang menjelaskan. Maka kalau dipitnah, diam saja. Nanti juga Allah akan tunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Apalagi marah-marah, jangan, lagi diuji oleh Allah. Ternyata apa yang dijanjikan oleh malaikat Jibril, ketika ditunjuk-tunjuk
Maryam sebagai wanita baghiyun, wanita pelacur, maka Isa alaihissalam yang masih bayi merah mengatakan, inni abnullah ataniyal kitab. Aku adalah hamba Allah dan Allah memberikan kepadaku Alkitab. Nah, jadi yang menjawab sebagai kebenaran dari mulut bayi, yaitu Isa alaihissalam. Ya, bayi bisa ngomong atas izin Allah. Yang kedua, Sahibu Juraij, bayi di masa Juraij. Nah, para sahabat bingung, kalau Isa ibnu Maryam sudah ada dalam Al-Quran, dijelaskan lengkap. Tapi siapa Juraij itu? Dan siapa bayi yang bersama Juraij itu yang bisa ngomong? Maka kalau Isa ibnu Maryam bisa ngomongnya dijelaskan dalam Al-Quran langsung. Tapi kalau Juraij, Sahibu Juraij, itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Siapa Juraij itu? Juraij adalah kana rajulan abidan, seorang laki-laki yang rajin ibadahnya, di masa dikepung dengan fitnah. Jadi kaumnya itu banyak fitnah, kejahatan itu merajalela, kemungkaran merajalela di masa Juraij itu. Apa yang dilakukan oleh Juraij? Menyelamatkan diri dengan cara kholwat atau uzlah, menghindari masyarakatnya, kaumnya. Dia lari ke tepi gunung, kemudian membuat rumah ibadahnya dari tanah, ya, seperti bertapa. Lanjutkan jangan ini. Lanjutkan jangan. Nah, Juraij yang menyelamatkan diri, pingin mengisolasi diri. Wah, sekarang itu kesempatan untuk ujlah dan kholwat ini. Jangan banyak di kerumunan orang, ya, kecuali di masjid ini. Jangan banyak gaul, apalagi tidak bermanfaat, apalagi memberikan kemadaratan. Contoh Juraij, ahli ibadah itu. Menyendiri karena tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga, dia menyendiri beribadah di gunung. Ya, kemudian membuat sauma'ah. Sauma'ah itu saung yang terbuat dari tanah liat. Sampai Juraij ini menjadi buah bibir kaumnya. Wah, si Juraij itu ahli ibadah sampai dia tinggal sendiri di tempat ibadahnya di gunung karena ingin menyelamatkan dirinya, jadi buah bibir masyarakat. Satu waktu datanglah ibunya. Ya, datanglah ibunya ke tempat ibadahnya itu, lalu memanggil, ya Juraij, hei Juraij. Juraijnya wahuwa yusolli, dia sedang sholat. Sedang khusyuk, ya, sedang menikmati ibadah sholatnya. Tuh, kalau hatinya musyahadah tadi, kenapa diberi musyahadah hatinya? Asik, nikmat ibadah termasuk sholat. Ya, sudah nggak mau bergaul yang tidak memberikan kemanfaatan karena buah mujahadahnya. Dengan cara ujlah, dengan cara kholwatnya, dia mujahadah. Ya. Mulutnya mujahadah, matanya mujahadah, tangan dan kakinya mujahadah di tempat kholwat atau ujlahnya. Sehingga Allah berikan musyahadah, hatinya menyaksi kepada sifat Allah, nikmat hatinya, gampil khusyuknya itu. Kalau yang heseh khusyuknya, nah itu karena nggak mujahadah. Liar hatinya, lagi sholat, baru takbir, sudah kemana mah. Kenapa hati seperti itu liar? Karena tidak mujahadah kepada panca inderanya, banyak ngomong aja, banyak bercanda aja.
hatinya musyahadah. Masih terdengar sayup-sayup panggilan ibunya. Ya, masih terdengar, walaupun sedang asik bersama Allah, masih terdengar oleh telinganya sayup-sayup panggilan sang ibu. Lalu dia meminta kepada Allah pilihan. Ya Rob, sholah, ummi, wassalah. Ya Rob, apakah ibu atau sholat? Ya, minta kepada Allah kepastian. Apakah ibu berarti harus membatalkan sholatnya, atau sholat terus sampai selesai? Ternyata hati Jureid sedang musyahadah, nikmat bersama Allah, sampai ketetapan hatinya untuk melanjutkan sholatnya. Si ibunya pulang. Di hari berikutnya sama, Jureid sedang sholat, sedang asik bersama dengan Allah, hatinya merasakan kenikmatan kebersamaan dengan Allah lewat media sholatnya. Sang ibunya memanggil kembali. Terdengar sayup-sayup panggilan ibunya, dia minta kepada Allah ketetapan. Ya Rob, ummi wassolati. Apakah ibu atau sholat? Maka Jureid pun masih seperti kemarin, hatinya cenderung kepada Allah dan mengabaikan panggilan ibunya. Ibunya balik lagi. Sampai datanglah waktu yang ketiga. Ibunya pun memanggil, Jureid masih dalam posisi sholat. Dan Jureid sedang asik bersama Allah. Dan Jureid pun meminta kepada Allah, apakah ibunya yang harus dikedepankan, diprioritaskan, atau sholatnya? Masih Jureid ini saking hatinya musyahadah, nikmat bersama dengan Allah, mengabaikan panggilan ibunya. Ibunya karena sudah 3 kali jengkel, habis sabarnya, kesel, sampai ngedoa sang ibu. Apa doanya? Ya Rob, la tumithu hatta yanzuro. Ya Allah, jangan matikan si Jureid anakku itu sampai dia melihat dipermalukan di hadapan wajah-wajah wanita pelacur. Keji amat itu. Si ibu yang telah melahirkan jengkel karena 3 kali memanggil gak didengar, sampai mendoakan dengan laknat, mendoakan dengan keburukan. Awasin ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Santri calon ibu-ibu bukan? Nah, santri calon ibu-ibu. Nanti diberi anak oleh Allah. Walaupun kesel kepada anak, walaupun apa? Lebih dari kesel itu apa lagi? Kesel, ngedumel, sakit hati, sakitnya tuh di sini. Awas, jangan sampai mendoakan kepada Allah dengan doa yang buruk dan jahat, sebab doa ibu dikabulkan oleh Allah. Nanti kita lanjutkan lagi ya besok. Sekarang apa besok? Kayaknya nggak tahan ini, santri pengen buru-buru seperti apa endingnya ini, kisah Jureid ini. Lanjutkan jangan? Doa sang ibu dikabulkan oleh Allah. Kok doa yang jelek dikabulkan? Yang kafir juga banyak dikabulkan. Bahkan iblis pun dikabulkan oleh Allah. Ketika meminta kepada Allah, la ugwiyannahum ajmain rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rob, panjangkan umurku, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Dikabulkan gak iblis yang jahat? Dikabulkan oleh Allah. Istidraj, tidak dengan ridhonya, tapi istidraj, nyungkun. Akhirnya sampai sekarang iblis masih ada gak? Masih ada. Tuh yang ngantuk-ngantuk tuh ya. Itu kena tiupan siapa itu? Yang ngantuk lagi ngaji, lagi zikir, itu ketiup siapa itu? Hembusan iblis itu, ya, setan. Lagi sholat, hatinya lalai. Nah itu
kena setan itu. Jadi iblis sekalipun dikabulkan oleh Allah, tapi tidak dengan ridhonya. Begitu juga orang tua tadi, ibunya Jurej mendoakan jelek kepada anaknya, jelek banget itu. Ya, makanya jaga emosi, harus banyak stok sabarnya. Ya ibu-ibu, banyak stok sabarnya, jangan habis stok sabarnya, nanti ngedoakan seperti ibunya Jurej, naudzubillahi min dzalik. Ini mah anak malas, dasar pemalas. Gimana? Itu sama dengan ngedoakan si bodoh. Itu didoakan bodoh, nggak naik akhirnya teh. Ngenog gue di kelas 1. Mending enog ada telurnya. Hati-hati. Walaupun jengkel, sekalipun jengkel, ya, maka harus jaga emosi. Ya, jaga emosi, sabar, ibadah itu, mendidik anak itu. Nah, Jurej yang jadi pembicaraan di kaumnya Bani Israel, di zaman Bani Israel ini, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, zaman Bani Israel, yang sekarang Israel itu. Jadi buah pembibir, datanglah si wanita pelacur, menawarkan diri kepada kaumnya, izinkan aku akan memfitnah si Jurej. Wah, ingin memfitnah siapa? Si Jurej. Datanglah si wanita pelacur yang cantik itu. Kemudian Jurejnya sedang zikir aja di tempat kholwatnya. Ketika datang si wanita pelacur itu menawarkan diri, la yaltafitu ilaiha. Jurej tidak pernah meliriknya. Kenapa? Musyahadah hatinya dengan Allah. Nikmat bersama dengan Allah. Diuji dengan wanita jahat, wanita pelacur, la yaltafit ilaiha. Sedikit pun hatinya tidak tertarik dan tidak meliriknya. Hebat ya, siapa? Jurej ini. Mudah-mudahan kalian jadi Jurej ini. Yang kebal dengan apa? Tipu daya nafsu, tipu daya setan. Amin ya rabbal. Akhirnya si wanita pelacur itu kekeh dengan ingin memfitnahnya, tapi tidak apa? Tidak sukses. Akhirnya dia berbuat zina di tempat Jurej itu dengan seorang laki-laki tukang angon. Apa bahasa Indonesia tukang angon itu? Penggembala, bahasa Arabnya ar-ra'i, pengembala. Sampai pada akhirnya si wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak. Lalu si wanita itu di tengah kaum Bani Israel mengatakan, ini bayi ini adalah anaknya Jurej. Ternyata Jurej itu tukang zina. Itu difitnah. Itu kaum Bani Israel ketika itu langsung serta-merta, nggak nanya dulu kepada Jurejnya, nggak datang ke polisi dulu, harusnya datang ke polisi, ke aparat. Ini nggak, menghakimi sendiri sampai tempat ibadahnya dibongkar, dihancurkan sampai rata, Jurejnya dipukul, lalu diborgol dan dibawa ke kampung, diolok-olok. Tuh nasib abid, nasib hamba Allah yang sedang diuji itu. Siap nggak diuji gitu? Itu mah hanya kulitnya. Ya, fitnahan hanya kulitnya, Allah sedang menguji. Jurej bertanya, kenapa kalian berbuat seperti ini? Kata kaumnya Bani Israel, kamu telah berbuat zina dan telah melahirkan seorang anak. Maka akhirnya Jurej minta izin untuk wudu dan sholat 2 rakaat. Wudu dan sholat 2 rakaat, nggak marah, karena hatinya sudah tenang musyahadah, nggak takut, nggak cemas, walaupun diperlakukan, difitnah seperti itu, karena hatinya
dengan Allah. Tenang saja, Allah yang menjadi pelindungnya. Nah, itu jiwa-jiwa mutmainnah. Tenang karena nggak salah, tenang karena nggak dosa. Kecuali penjahat yang sudah hebat, salah pun ditenang-tenang. Ditanya di pengadilan, lupa gitu. Nah, itu masuk saking banyak dosanya, tenang aja berbuat dosa juga. Jurayj tenangnya gak berbuat dosa, tenang bersama Allah, hatinya musyahadah karena buah mujahadah. Buah apa? Mujahadah, kholwat dan ujlahnya. Setelah sholat 2 rakaat, maka Jurayj berkata, bawa ke sini si bayi itu. Dibawalah si bayi itu beserta ibu yang ngaku yang memfitnah Jurayj itu. Setelah dihadirkan, tidurkan anaknya. Kemudian Jurayj ya memegang perut si bayi itu lalu berkata, ya fulan, man abuk? Wahai bayi, siapa bapamu? Kaget nggak itu kaum apa? Bani Israel. Si Jurayj nanya ke bayi yang masih merah. Itu mah atas izin Allah, karomahnya diperlihatkan oleh Allah, karomahnya diperlihatkan oleh Allah untuk menjawab fitnah. Apa kata bayi itu? Abi ar-ra'i, bapakku tukang angon, bukan cah angon. Di situ tersentak, kaget, malu lagi kepada Jurayj karena Jurayj adalah wali Allah. Ditunjukkan karomahnya untuk menjawab fitnah dari si wanita dan kaumnya itu. Si bayi mungil yang masih dalam mahdi, ya dalam apa? Kandungan, dalam aisan ibunya, bisa ngomong, Abi ar-ra'i si fulan, bapakku adalah tukang angon, namanya si Anu. Itu di situ langsung kaumnya semua menangis, meminta maaf, merangkul-rangkul. Ternyata Jurayj adalah wali Allah, Jurayj adalah hamba Allah. Mereka malu dan takut karena telah memfitnah, bahkan menganiaya Jurayj. Ditunjukin oleh Allah kemuliaan. Makanya kalau sedang difitnah, tenang saja. Diuji oleh Allah. Tidak lama Allah tunjukkan kemuliaannya. Fitnahnya ditunjukin oleh Allah. Sampai pada akhirnya penyesalan kaumnya itu, karena telah merusak tempat ibadahnya, bahkan telah memukulinya. Kaumnya menawarkan, wahai Jurayj, maukah aku bangunkan sauma'ah, saung kamu yang telah luluh lantah, ya, rata dengan tanah, aku bangunkan minadz zahab, dari emas. Kira-kira bikin emas, ya, bikin saung dari emas, berapa puluh kilo itu emasnya, kalah tuh Monas juga. Tapi Jurayj karena juhud buat buah mujahadah, musyahadah diberikan, apaan rumah dari emas, nggak tertarik. Jawaban Jurayj, la, tidak. Bangunkan saja kembali tempat ibadahku, mintin dari tanah seperti biasa, seperti asal muasalnya. Nah, ini kesolehan siapa? Jurayj. Tamat dah. Ya. Nah, kisah Jurayj ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, itu kisah teladan. Ulama Zohir menganggap Jurayj itu salah, sehingga doa ibunya dikabulkan. Kenapa? Seharusnya kata ulama fikih, Jurayj itu penuhi panggilan ibunya dan nanti sholat kembali. Tapi oleh ulama tasawuf, Jurayj benar, Jurayj hak. Kenapa? Dia hatinya sedang musyahadah dengan Allah. Kalau ulama fikih lihat zohirnya, sholat sunat dengan panggilan ibunya, harusnya panggilan ibunya dikedepankan. Ahli fikih, ahli zohir nggak merasakan bagaimana indahnya kebersamaan dengan
Allah. Dan pada akhirnya justru dalam kisah itu Allah tunjukkan kemuliaan dan kehebatan ibadahnya siapa? Jureid, seorang abid, rajulan abid disebutkan oleh Nabi. Kana rajulan abid. Dia adalah seorang laki-laki ahli ibadah. Nah, mudah-mudahan dengan pandemi, apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19, saum kita di bulan Ramadan full ini ujlah, khalwat, jangan pingin bicara, ngomong aja dengan orang, gaul saja, ya, nggak gaul di Facebook, di medsos, ya, gaul aja. Maka perhatikan kemanfaatannya, perhatikan awas kemadaratannya. Benar-benar harus terjaga. Kalau tidak, lebih baik ujlah, lebih baik khalwat seperti Jurej di Bani Israil, seorang laki-laki ahli ibadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Siap kita manfaatkan Ramadan ini? Siangnya saum khawas, malamnya dengan tarawih dan qiyamul lail yang ikhlas. Siap? Saum khawas, tarawih dan qiyamul lail yang ikhlas. Jangan sama dengan puasa kemarin, puasanya harus meningkat ini. Tarawih dan tahajudnya pun harus meningkat, jangan asal berdiri, asal ikut. Hatinya tadi harus kayak siapa? Jurej, yang indah asik bersama Allah. Sampai mengabaikan panggilan siapa? Ibunya. Nah, perhatian buat ibu-ibu, ya harus banyak sabarnya dalam mendidik anak-anak kita. Jangan pingin dengan sukanya saja, dukanya pun anak kita malasnya, ya, nakalnya anak kita pun terima dengan hati yang ridho. Didik dengan penuh kesabaran. Jangan sampai ada doa, kata-kata, ya, dengan keburukan dan kejahatan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka santri semua pintalah doa sang ibu. Setelah guru, maka doa sang ibu. Setelah ibu, doa sang ayah. Jadi pertama doa dari guru. Seperti para sahabat di Rasulullah SAW selalu meminta doa dari Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, mintalah doa kepada Allah lewat siapa? Sang guru, sang mursyid. Setelah itu kepada ibu, setelah ibu kepada ayah. Suka dipinta nggak? Walaupun kelihatan ibunya kejam katanya. Ada yang punya ibu kejam nggak? Wah, saya emangnya zaman dulu. Harus hormat kepada orang tua. Ya, walaupun orang tua kita menyuruh kejahatan, tetap harus hormat, tapi jangan ikuti kejahatannya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun punya orang tua seperti orang tua siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, memerintahkan kepada syirik, membuat patung, tapi Allah perintahkan supaya berbuat baik kepada orang tua di dunia. Ma'ruf, berbuat kebaikan. Jangan ikuti perintah keburukannya atau syiriknya, tapi gaulilah tetap dengan baik, dengan penghormatan. Apalagi orang tuanya baik, ya, orang tuanya seorang mukmin, mukminah, ya, maka pinta doanya, manjur doa ibunya setelah doa dari guru. Ya. Setelah doa dari guru, doa dari orang tua, manjur. Pingin manjur nggak? Apalagi sedang corona begini, doakan orang tuanya. Ya pulang, nggak boleh, ya nggak boleh mudik kata Pak Jokowi katanya. Ya, pulang kantung pun nggak boleh, pulang kampung juga. Ya. Ya, sampai kapan katanya? Sampai Desember. Bingung ini sampai kapan corona? Sampai anak-anak di rumah tuh si Al, kapan katanya musim coronanya selesai? Musim corona. Pingin selesai nggak coronanya? Bagi yang beriman harus lulus dulu. Nanti kalau sudah lulus selesai ujiannya. Hei manusia! Kalau kepada manusia, peringatan ini dari Allah. Sadar, nanti selesai.
Ini dikasih pandemi seperti begini, sudah ratusan ribu yang meninggal, jutaan orang yang terkena, 200 negara lebih yang terkena. Masih nggak sadar-sadar. Nauzubillahimin. Mau dengan apa lagi? Al-Quran mengingatkan, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illastama'uhu wahum yal'abun. Tiada datang kepada mereka peringatan yang baru lagi, peringatan yang baru dari Allah Tuhan mereka. Hanya mendengar saja, hanya didengar saja, tidak membuat hatinya sadar. Wahum yal'abun, karena mereka sedang asik dengan kesenangan duniawi, asik dengan gamenya, asik dengan filmnya, asik dengan pergaulan bebasnya, asik itu, asik permainan dunia itu yang membuat tidak bangkit hatinya, sadar dari peringatan Allah. Harusnya kesempatan ini Allah baru kasih virus saja, semua jadwal manusia porak-poranda. Penerbangan sekarang di Indonesia ya ditutup, transportasi laut, transportasi darat, transportasi udara, bandara, terminal, stasiun tutup sekarang. Baru seumur hidup Bapak ada yang begitu, baru sekarang ini. Ya, mana yang umurnya 70 tahun ke atas? Ya pernah gitu enggak? Dulu di zaman Belanda, ya di zaman Pak Harto, Soekarno, enggak ada. Sekarang kita merasakan baru Allah kasih virus luluh lantah. Biar dunia diam sekarang. Dunia biar penduduk bumi biar mikir. Gimana kalau sampai dikasih lama? Baru segini aja pengangguran sudah di mana-mana. Pabrik tutup-tutup. Tidak Allah mentakdirkan kecuali dengan masyiahnya, dengan kehendaknya. Kehendaknya itu bagi yang tidak iman peringatan, bagi yang iman ujian. Itu masyiah Allah, itu kehendak Allah. Enggak asal-asalan, tanpa tujuan Allah mentakdirkan. Semuanya dengan tujuannya, dengan masyiahnya. Bagi yang kafir yang belum iman, peringatan. Bagi yang sudah iman, ujian. Nah kita yang sudah iman, sedang iman, harus benar-benar apa? Lulus uji. Wirid ditinggalkan aja, baca Quran diabaikan aja. Sedang asik manusia dengan apa? Perkembangan teknologi dengan media sosial yang mudah membuat lupa kepada Allah. Diingatkan dengan virus ini. Supaya apa? Ujlah, isolasi diri, kholwat seperti Jurej kepada Allah. Mudah bagi Allah untuk memberhentikan, sekaligus mudah bagi Allah untuk mendatangkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Bahkan sebelum terjadi sudah dicatat oleh Allah. Ya, mudah-mudahan bagi yang beriman tambah-tambah keimanannya dengan musibah ini. Bagi yang kafir yang masih di luar iman, mudah-mudahan dibangkitkan kesadarannya lewat peringatan-peringatan dari Allah ini. Amin ya robbal. Ya, santri biar tambah semangat belajarnya. Nggak apa-apa, nggak pulang sampai Lebaran di sini. Ridho? Kok ini sebagian ini? Nanya santriwati dulu. Kali-kali Lebaran di tempat guru. Siap? Ridho? Kendaraannya nggak boleh sama Pak Jokowi. Mau pakai travel, mau pakai pribadi, mau jalan darat bisa, kecuali terbang sendiri, gih sana. Sampai kapan? Wallahu alam ini. Apakah tambah besar? Wallahu alam. Apakah surut? Wallahu alam. Yang jelas maksud Allah, tujuan Allah, punya tujuan tadi. Mengingatkan dan menguji. Ingat gak? Lulus uji gak? Meningkat gak ibadah kita, keimanan kita kepada Allah? Dengan ini semua, musibah ini. Gak bergerak itu. Lihat Budiman, lihat di pool, penuh semua dengan mobil. Gak bisa dipakai. Kereta pada diem, capeun. Pesawat juga pada diem di bandara, capeun terbang terus.
Ya nanti nggak usah pulang aja ya, nanti lanjutin aja dulu. Yang sekarang kelas 2 jadi kelas 3, nggak pulang-pulang ke rumah. Say goodbye sama ibunya. Ya, video call aja sama ibu, halo gitu ya. Aku betah di pesantren, halo, nanti pulang jadi ustadz aja. Siap santri? Itu ya, kali-kali takbiran di sini, Idul Fitri di sini, sampai nanti belajar lagi di sini ya. Di rumah juga nggak bisa kemana-mana, apalagi orang Jakarta, apalagi orang Bandung yang zona merah, yang Semarang, yang Surabaya, yang Sumatera Selatan, yang Sulawesi Selatan, zona-zona merah, yang Padang juga. Diam di sini dah, biar tambah ilmu, tambah amal. Kita berdoa kepada Allah, dengan musibah ini Allah datangkan hikmahnya. Allah bangkitkan kesadaran umat manusia, Allah tingkatkan ibadahnya orang-orang yang beriman, dan yang meninggal Allah catat menjadi orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, bebas dari siksa kuburnya. Yang sakit, yang sampai meninggal pun dengan wabah, selama beriman maka dihitung syahid. Syahid itu di alam kuburnya tidak disiksa, diselamatkan oleh Allah. Maka kita belajar membangun batin kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan kulit. Musibah itu kulit. Ambil esensinya, isinya. Ya, supaya kita meningkat ibadah kita. Itu saja kajian Ahad pagi, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.